Berjumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Pilkada mengalami rekayasa-rekayasa nggak perlu Bung Firdaus ya. Dan pencalonan kandidat-kandidat di Pilkada terlihat jelas ya. Ada tukar guling dengan kursi menteri yang akan disusun oleh Prabowo di kabinetnya. Dan juga tentunya ada tangan-tangan Jokowi di situ ya, di kabinet itu juga. Nah, persoalan ini akan memberikan manipulasi yang buruk gitu ya terhadap pemilihan kita, pemilihan di daerah, dan ini memberikan ketidakluasan publik untuk memilih kandidat yang menurut dia yang bagus gitu ya, bukan kandidat yang telah dimanipulasi atau dibikin skenarionya oleh elit-elit partai dan terutama pemenang-pemenang dalam Pilpres pada masa lalu, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Nampaknya apa yang ditakutkan atau diwanti-wanti oleh publik begitu ya. Sebagian pengamat atau ahli politik melihat pasca Pilpres 2024, gitu, kemudian kita masuk dalam ajang pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota gitu ya. Ternyata ini tidak akan terlepas dari bagian konfigurasi atau perhitungan dalam rangka elit politik nasional gitu ya. Baik itu dalam rangka menentukan jabatan-jabatan di kementerian atau pemerintahan gitu ya, kabinet Prabowo Gibran nanti, ataupun juga dalam rangka tukar guling atau kompensasi jabatan yang lain misalnya, entah itu keberlangsungan partai politik, kepengurusan partai politik dan seterusnya. Tetapi ini yang nampaknya semakin menyeruak begitu. Dan kalau kita lihat dalam eskalasi pilkada, terutama untuk daerah-daerah, terutama provinsi ya, provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa, Sumatera Utara atau yang lain misalnya, kita melihat bagaimana gitu ya faktor-faktor non kedaerahan, artinya faktor-faktor yang berangkat lebih karena sisi pusat atau elit gitu ya, atau pemerintahan atau konfigurasi kabinet nanti gitu ya, itu lebih banyak menjadi pertimbangan. Dan ini yang terlihat misalnya kenapa dalam pilkada, ya kita melihat dalam pilkada Jawa Barat begitu ya, Ridwan Kamil yang terombang-ambing nasibnya, akankah dia tetap di Jawa Barat gitu ya, meneruskan karirnya atau pengabdiannya di Tatar Sunda sana gitu ya, atau dicoba dilempar ke Jakarta, Bu Meldi gitu. Begitu juga untuk Sumatera Utara gitu. Dan kita lihat misalnya dari sini gitu ya, ternyata lebih kuat aroma gitu ya, bagaimana kepentingan dalam pembagian kursi di kabinet itu lebih menyeruak dibandingkan dalam pertimbangan-pertimbangan akal sehat atau program kerja atau keterpilihan di dalam level daerah begitu. Dan ini yang kita lihat juga gitu. Kekhawatiran kita misalnya ketika pasca Pilpres gitu ya, pasangan 01 dan 03 gitu ya, artinya karena pemenangnya paslon 02 Prabowo Gibran gitu ya, ternyata itu juga mulai diiming-imingi dan tertarik gitu untuk menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Dan terbukti misalnya kemungkinan Nasdem, kemungkinan dari PKB begitu ya, kemungkinan misalnya P3 dan segala macam itu juga sudah masuk dalam ya bagian dari perhitungan pemerintahan atau kabinet nanti gitu. Nah, kalau ini yang terjadi ya seperti sama yang kita katakan gitu ya, kita tidak pernah membangun batasan-batasan jelas antara A dan si B gitu ya, kemudian batasan-batasan terkait figur atau garis politik begitu. Dan dalam level yang lebih kecil, di level daerah gitu ya, kita akan menemukan bahwa sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat daerah. Artinya pembangunan daerah, rencana pembangunan atau kepentingan kesejahteraan dan keadilan di level daerah, entah itu di Jawa Barat, Sumatera Utara gitu ya, atau DKI, Jakarta, Jawa Tengah dan seterusnya begitu. Dan ini juga tidak terlepas dari itu kalau kita lihat misalnya bagaimana mungkin Pak Jokowi yang notabene masih dianggap sangat kuat gitu ya, presiden sampai bulan Oktober nanti itu juga punya kepentingan-kepentingan dalam pilkada, Bu Meldi gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata gitu. Munculnya kemungkinan anak Pak Jokowi ikut dalam kontestasi pilgub entah itu di Jawa Tengah atau DKI Jakarta atau yang lain gitu ya. Begitu juga mantunya gitu ya di Sumatera Utara begitu. Dan kalau kondisi ini terus dipertahankan, ya kita melihat artinya apa? Ketakutan atau kekhawatiran kita misalnya bahwa program-program itu lebih banyak ditentukan oleh konfigurasi elit akan menjadi nyata, terutama dalam level pilkada, Bu. Ya, sebenarnya partisipasi publik ya dari bawah. Dulu ada istilah-istilah penjaringan dari bawah, Bung Firdaus ya, yang diatur dari ranting ya, dari daerah terus naik ke atas. Ini pada periode 2024 ini tidak terjadi, Bung Firdaus. Ini lebih kepada transaksi-transaksi di atas ya, elit politik, dan si lembaga riset politiknya adalah lembaga-lembaga survei yang melegitimasi gitu ya. Saya kira ini tidak baik ya, karena lembaga survei juga tidak tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dana yang diberikan kepada dia,
Dan ini akan menjadikan sebuah anasir-anasir yang tidak baik di demokrasi kita, dan kemudian si pemilih dia tidak punya inisiatif untuk mendorong orang-orang dari bawah gitu ya untuk menjadi pemimpin dia sendiri. Ada dropan-dropan dari atas, dari elit untuk pemimpin di daerah mereka. Ini saya kira tidak baik gitu ya. Buat apapun ya, buat partisipasi, buat demokrasi gitu ya, dan buat hubungan antara pemimpin dengan masyarakat, Bung Firdaus. Iya, betul. Kita melihat memang terjadi pergeseran, baik itu terutama dalam level elit atau ahli atau praktisi politik ya, pengamat politik ya. Mungkin kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir dengan misalnya 10 tahun yang lalu atau sebelumnya, misalnya di awal-awal pasca reformasi, begitu ya. Lembaga-lembaga, ya artinya pasca reformasi muncul banyak sekali lembaga-lembaga konsultan politik, kemudian lembaga quick count, lembaga perhitungan suara dan segala macam, termasuk juga bagaimana rekayasa sosial di dalam pemilihan pemimpin atau kepala daerah atau pemimpin nasional misalnya. Tetapi kalau kita ingat misalnya di awal pasca reformasi ya 10 tahun pertama lah, atau 15 tahun pertama, kita masih melihat atau masih mendengarkan gitu. Selain dari hanya sekedar unsur keterpilihan gitu ya, yang coba didorong adalah unsur program kerja atau integritas atau calon yang terbaik, Bung Meldi gitu. Tapi ini tidak lagi begitu. Yang kita lihat adalah yang dimunculkan pokoknya siapapun, apapun orangnya, kita ya dikondisikan agar menang, termasuk dalam konteks membangun opini atau citra di media sosial begitu. Karena apa? Media sosial sekarang sudah menjadi patokan utama di dalam menentukan figur atau calon-calon kepala daerah atau pemimpin nasional. Sentimen yang dibangun dalam media sosial gitu ya, berita-berita dalam media sosial gitu, itu menjadi pilihan-pilihan utama begitu. Dan menurut saya ini menjadi suatu kerugian besar begitu. Artinya apa? Kita memundurkan dari spirit atau substansi awal demokrasi, memilih integritas, memilih program kerja, memilih orang yang punya komitmen begitu. Artinya apa? Masyarakat sipil juga mulai terbuai gitu ya, atau bergeser preferensinya, tidak lagi bicara tentang program kerja atau integritas atau rencana-rencana ke depan, tetapi lebih kepada sentimen-sentimen yang terbangun dalam media sosial, dalam pemberitaan begitu ya. Dan itu dilegalkan dalam hasil survei, Bung Meldi begitu. Kita tidak melihat lagi misalnya substansi-substansi dasar A, B, dan C gitu, itu menjadi pilihan-pilihan atau benchmarking dalam menentukan seorang pemimpin begitu. Dan menurut saya ini kerugian begitu. Dan kondisi inilah yang nampaknya berkulinan atau misalnya menemukan kesesuaian dengan spirit bagaimana gitu ya elit politik nasional, pembagian koalisi di politik nasional misalnya, itu bisa menentukan ke level-level daerah juga gitu. Artinya apa ya? Kita tidak lagi menemukan substansi di dalam pemilihan kepala daerah, substansi dalam program-program kerja begitu. Lebih banyak ditentukan karena ya itu tadi misalnya bagaimana terutama unsur kekuasaan tetap langgeng, tetap berjalan begitu ya, dan tidak bisa dihadapi dengan hal-hal yang lebih rasional, Bung Meldi. Jadi menurut saya ini semacam satu tantangan kemunduran untuk pemilihan kita dalam konteks substansi demokrasi dan seterusnya, begitu. Ya, dulu kita punya Ridwan Kamil yang dari bawah ya, dari pengamat perkotaan, kemudian dia melakukan aksi-aksi sosial di Bandung gitu ya, kemudian dia naik. Itu lebih menarik ya, menjadi sebuah cara kita mendorong leader dari bawah, Bung Firdaus. Dan itu munculnya di dunia media, dulu media mainstream, koran-koran ya. Nah, sekarang juga jurnalisme kita itu juga mengalami kesulitan ya, karena juga industri koran juga udah mulai tidak baik gitu ya. Kemudian juga independensi jurnalisme ini juga mulai tidak kukuh sekarang ya. Jadi mereka tidak netral gitu. Mereka dipesan oleh beberapa elit gitu. Ini yang salah satu yang merusak demokrasi kita, baik di pilkada atau di pilpres kemarin, karena akan terjadi kader-kader jenggot, Bung Firdaus, yang dia dari langit turun ke bumi gitu ya. Ini para mesia-mesia seperti ini yang diatur oleh elit, ini akan runyam, Bung Firdaus. Suatu saat demokrasi kita ini tidak berbentuk betul-betul demokrasi yang diatur oleh dagang sapi, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau lihat salah satu penyebab kenapa misalnya spirit substansi dasar dalam demokrasi ataupun juga melihat menakar kepemimpinan atau nilai-nilai itu semakin tidak banyak menemukan tempat atau mengalami kemunduran, ya salah satunya karena misalnya kita juga tidak terlalu
sebesar dulu ditopang oleh pemberitaan media gitu, baik teman-teman berita media mainstream gitu ya, karena sekarang kan sudah bergeser ya, yang yang cetak, yang konvensional semakin hilang gitu, semua bergeser dalam bentuk digital atau media sosial yang lebih real time misalnya gitu. Dan ditambah lagi misalnya persoalan-persoalan persaingan dalam konteks pemberitaan atau media begitu. Artinya apa? Urusan dapur itu jauh lebih penting dibandingkan misalnya independensi atau pilar keempat dalam negara demokrasi gitu. Tidak banyak media yang bisa bertahan, tidak banyak wartawan yang bisa bertahan misalnya. Walaupun sekali lagi katakan sah-sah saja begitu, itu bagian dari sebuah cara gitu, bagian dari mekanisme survive dalam profesi begitu ya. Tetapi kalau ini terus-terusan terjadi, kita akan menemukan semacam kendala besar. Kita akan menemukan persoalan-persoalan di dalam membangun kira-kira begitu ya. Artinya apa? Memastikan gitu kedaulatan publik itu tetap terjaga. Pembangunan itu tetap berjuang sesuai dengan track-tracknya. Artinya kita bisa ukur, kita bisa nilai begitu ya. Bahkan kita bisa berikan reward ataupun punishment terhadap pemimpin gitu, baik itu di pusat, bupati, gubernur dan wali kota yang tidak bekerja dengan baik, atau memberikan reward atau penghargaan untuk orang yang bekerja secara baik begitu. Dan kita tidak lagi melihat misalnya karir politik itu dibangun dari bawah misalnya. Orang yang menjadi seorang menteri itu membangun karirnya dari misalnya anggota DPRD atau wakil bupati atau wakil wali kota, kemudian masuk menjadi gubernur, kemudian baru bercita-cita menjadi seorang presiden kalau memang berprestasi begitu ya. Tetapi orang entah dari mana, karena misalnya koneksi atau sanak pemilih tertentu, bagian dari kekuasaan itu bisa melempar jauh ke depan begitu ya, melejit jauh ke depan, mengisi puncak-puncak kekuasaan Bu Meldi gitu. Karena kita belum melihat kira-kira track record atau kinerjanya seperti apa begitu ya gitu. Jadi sekali lagi kalau kita mencoba refleksikan di dalam pilkada dengan kepentingan politik nasional, kepentingan kursi kementerian dan segala macam gitu ya, nampaknya pilkada akan semakin tergeser gitu, lebih banyak ditemukan aroma-aroma konfigurasi politik nasional gitu ya, ataupun juga kepentingan dalam menteri ataupun kabinet nanti begitu. Dan ini yang menurut saya membuat kualitas program atau tawaran-tawaran dalam pilgub atau pemilihan bupati wali kota menurun begitu ya. Dan artinya apa? Ya kita berharap publik juga bisa memberikan semacam resistensi atau koreksi atau perlawanannya terhadap pergeseran ini Bu Meldi. Karena sekali lagi yang dirugikan adalah kita, masyarakat di daerah masing-masing. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.